Kok bisa-bisanya banyak orang yang dermawan kemudian diremehkan oleh orang yang dia bantu? Karena apa? Orang yang dibantu terus-menerus, jiwanya itu mengalami yang namanya adaptasi hedon. Iya, dia itu merasa senang, merasa gembira, merasa wah, merasa terima kasih ketika pertama kali dibagi, ketika pertama kali diberi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, biasa saja. Akhirnya, orang yang memberi kepada dirinya dinilai sebagai orang biasa-biasa saja, tidak ada nilainya apa-apa. Karena apa? Jiwanya mengalami adaptasi itu loh. Jadi jangan dikira ketika kita itu kemudian terus-menerus membantu kepada orang lain akan menghargai kita. Enggak. Justru mereka akan menyepelekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya untuk kesempatan kali ini, ya. Kali ini saya ingin menyampaikan barangkali dan memang banyak kok orang-orang yang suka berbagi. Tapi ketika kita suka berbagi, hati-hati. Ada mekanisme yang namanya adaptasi hedonis. Jadi rasa hedon itu beradaptasi juga loh. Ayo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Lah iya, kita itu yang namanya adaptasi itu terjadi dalam semua lini kehidupan kita. Yang namanya kemiskinan beradaptasi dengan kita. Keberlimpahan, kekayaan, itu juga beradaptasi dengan tubuh kita. Kayak gini, kita biasa punya penghasilan misalkan 10 juta. Suatu ketika, penghasilan kita turun menjadi 5 juta. Stres apa enggak? Jelas stres, panik, karena belum beradaptasi. Tapi kalau bulan depan diulang 5 juta lagi, bulan depannya 5 juta lagi, 5 juta lagi, terus akhirnya dia nggak mungkin stres. Karena apa? Kemampuan mentalnya itu beradaptasi dengan penurunan penghasilan. Itu yang namanya kekurangan pun beradaptasi dengan tubuh kita. Keberlimpahan juga seperti itu, beradaptasi dengan tubuh kita. Itu. Misalkan ya, biasanya penghasilan 5 juta. Suatu ketika dapat 10 juta. Ini rasanya gembira banget loh, euforia loh. Wah, kayak penghasilan tinggi banget. Tapi nanti bulan depannya diulang 10 juta terus. Ya akhirnya biasa saja. Tubuh kita beradaptasi dengan kekayaan. Beradaptasi dengan keberlimpahan. Ini. Jadi, dengan kekurangan kita yang mengalami adaptasi, dengan keberlimpahan kita juga mengalami yang namanya adaptasi. Makanya sistem adaptasi itu bisa kita gunakan juga untuk mengkayakan diri kita loh. Bisa. Karena kita makhluk sosial. Maka tubuh kita, kehidupan kita akan beradaptasi dengan lingkungan kita. Itu. Akan beradaptasi dengan lingkungan kita. Maka kalau kita itu punya circle, kita punya lingkaran orang-orang yang berlimpah, kita juga akan terpengaruh keberlimpahan. Amati saja kok, di perumahan misalkan. Perumahan kelas A. Ya pasti mereka itu kemampuan finansialnya juga sama-sama rata itu, rata-rata. Sama rata-rata. Itu. Seumpama di perumahan kelas B, ya penghasilannya sama, rata di perumahan tersebut. Maka kalau kita itu berada di lingkungan yang kumuh, kehidupan kita juga ikut kumuh.
Kalau kita berada di lingkungan yang elit, kita juga, kehidupan kita juga ikut Elit. nggak ada loh miliarder muncul dari lingkungan kumuh di Jakarta, nggak ada. Iya kan? Itu nggak ada. Ada miliarder muncul dari kolong jembatan, enggak. Yang terjadi orang-orang yang hidup di kolong jembatan, ya mereka nasibnya sama. Kenapa? Ya, keadaannya sama. Kenapa angka finansialnya itu sama? Dikarenakan ternyata kita itu beradaptasi dengan teman-teman kita. Ya gitu. Maka kalau kita itu berteman dengan teman-teman yang berkualitas, ini akan berpengaruh kepada diri kita, termasuk penghasilan. Kita kok bisa akrab dengan teman yang penghasilannya tinggi, ini lama-lama nular. Kayak gitu ya. Lama-lama itu akan nular penghasilannya. Kayak gitu. Wong, saya punya teman di Yogyakarta. Dia itu sebetulnya ya orangnya sering nganggur, sering bingung juga. Tapi dia punya lingkaran teman-teman pengusaha yang berkualitas. Sekarang penghasilannya naik juga. Kayak gitu loh. Dia penghasilannya naik juga. Karena apa sih? Frekuensinya jadi sama. Ketika kita itu berteman dengan teman-teman yang berkualitas, maka kita akan menyamakan frekuensi. Selanjutnya apa? Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita beradaptasi dengan teman-teman kita. Ya gitu. Sesudah beradaptasi, akhirnya nasib kita juga ikut beradaptasi. Termasuk uang kita juga ikut beradaptasi. Maka cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang berkualitas. Kayak gitu. Cuman hati-hatinya gaya hidupnya juga ketularan. Beradaptasi juga nantinya kayak gitu loh. Ini sistem adaptasi itu sebetulnya bisa kita gunakan juga untuk memberdayakan diri kita. Cari teman-teman yang berkualitas. Kayak gitu. Nah, adaptasi hedonis. Adaptasi hedonis itu bahwa rasa hedon itu beradaptasi dengan diri kita. Saat kita beli baju, misalkan ya, kita biasa beli baju harga 300.000. Suatu ketika kita beli baju harga 1,5 juta. Oh, kayak gitu ya. Rasanya kan, wah, euforia. Itu. Tapi nanti sesudah diulang, beli dengan harga yang sama, 1,5 juta. Rasanya itu menjadi biasa-biasa saja. Dan kenikmatan menggunakan baju tersebut juga menjadi biasa-biasa saja. Ini yang namanya adaptasi hedonis. Kayak gitu. Apapun itu, kita tidur di kamar presiden suite ya di hotel. Satu malam 3,5 juta paling murah. Atau mungkin 5,5 juta satu malam. Iya, pertama merasa, wah, kayak gitu loh. 2 kali, 3 kali, 4 kali diulang, sudah biasa. Karena apa? Tubuh kita melakukan yang namanya sistem adaptasi hedonis. Itu loh. Adaptasi hedonis. Nah sama, makanya yang namanya kenikmatan, kita itu mengonsumsi kenikmatan material di dunia ini, itu sebetulnya kita itu seperti berjalan di atas treadmill. Ya, berjalan di atas treadmill. Kelihatannya lari kencang. Kayak gitu. Tapi ternyata di situ saja. Di situ saja. Karena apa sih? Ujung-ujungnya kita akan mengalami yang namanya adaptasi. Ketika kita biasa beli baju 300.000, kemudian kita mengalami lonjakan rasa puas ketika membeli baju harga 1,5 juta. Tapi ketika sudah sering menggunakan baju 1,5 juta, sering belanja, sering beli baju tersebut, ya akhirnya biasa saja. Sama seperti dulu ketika kita menggunakan baju 300.000. Berjalan di tempat nggak? Iya. Iya. Jadi kita itu mengonsumsi barang, itu hakikatnya kita itu tetap berjalan di tempat tersebut. Ini. Nah, yang menjadi persoalan kan seperti ini. Ini hanya dialami oleh orang-orang yang super dermawan loh. Sudah betul-betul dia itu berbagi kepada orang lain dengan totalitas. Dia akan merasakan
Orang-orang yang super dermawan itu akan merasakan kerap dia justru diserang oleh orang-orang yang dia kasih bantuan. Itu. Kerap diserang oleh orang-orang yang dia kasih bantuan. Berarti ketika dia berbagi kepada orang lain, itu hakikatnya dia itu berharga apa enggak di depan orang yang dikasih? Ya tidak berharga lah. Ya. Iya kan? Padahal dia sudah membantu terus-menerus, tapi ujung-ujungnya diremehkan. Iya kan? Diremehkan. Berarti sama sekali tidak berharga. Kok bisa-bisanya banyak orang yang dermawan kemudian diremehkan oleh orang yang dia bantu? Karena apa? Orang yang dibantu terus-menerus, jiwanya itu mengalami yang namanya adaptasi hedon. Iya, dia itu merasa senang, merasa gembira, merasa wah, merasa terima kasih ketika pertama kali dibagi, ketika pertama kali diberi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, biasa saja. Akhirnya, orang yang memberi kepada dirinya dinilai sebagai orang biasa-biasa saja, tidak ada nilainya apa-apa. Karena apa? Jiwanya mengalami adaptasi itu loh. Jadi jangan dikira ketika kita itu kemudian terus-menerus membantu kepada orang lain akan menghargai kita. Enggak. Justru mereka akan menyepelekan kita. Karena apa? Jiwanya mengalami adaptasi itu. Kayak gitu loh. Jangan dikira mereka itu akan menghargai kita. Enggak. Maka ini kembali kepada masalahnya Nunung Sri Mulat. Kenapa saat ini dia itu mengalami sakit, dalam keadaan terpuruk, tapi keluarga yang dulu dia tolong semuanya pergi menjauh, tidak ada yang peduli. Ya, nggak ada yang peduli. Karena apa? Yaitu mereka sudah beradaptasi perasaannya. Bagi dia, Nunung itu nggak ada nilainya apa-apa, biasa aja dia. Kayak gitu loh. Karena apa? Jiwa-jiwa mereka sudah mengalami yang namanya sistem adaptasi. Ini. Nah, karena ini ya. Karena ini kemudian orang ketika berbagi itu memang sebaiknya menggunakan permainan psikologi, bermain psikologi. Allah pun seperti itu loh. Allah itu kan memberikan konsep dalam kehidupan ini, wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu mempergilirkan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Allah menyebut kebaikan sebagai ujian, menyebut keburukan juga sebagai ujian. Dipergilirkan. Karena Allah ngerti, ini orang, manusia, kalau dikasih kebaikan terus-menerus, maka jiwanya akan melakukan adaptasi. Nggak ada syukurnya kepada Allah jadinya. Maka apa? Dipermainkan psikologinya para makhluk itu oleh Allah. Dengan cara apa? Kemarin saya kasih duit ya. Sudah, sekarang kamu tabrakan ya motornya. Itu loh. Dikasih keburukan. Itu loh. Kemarin penghasilannya tinggi, sekarang turun. Kemarin rezekinya longgar, sekarang sempit. Kemarin rezekinya itu luber-luber, sekarang malah seret-seret. Dan seterusnya. Kemarin dia ceria, sekarang dia bahagia. Kenapa dipergilirkan oleh Allah bisyarri wal khairi? Karena apa? Allah paham, ini harus dimainkan psikologinya. Ketika terus dikasih kebaikan, lama-lama dia beradaptasi. Akhirnya apa? Nggak pernah ingat bahwa Allah telah memberikan kenikmatan. Ketika dia terus-menerus dikasih keburukan, juga akhirnya apa? Dia akhirnya kufur kepada Allah. Karena apa? Saya jadi makhluk, ingin diciptakan juga enggak, kok malah cuma dikasih penderitaan. Nah, kan akhirnya dia kufur kepada Allah. Makanya apa? Sekali-kali oleh Allah dikasih nikmat. Karena keburukan itu juga beradaptasi, kebaikan juga beradaptasi. Jadi Allah pun sudah memainkan sistem ini. Sistem psikologi, karena makhluk itu jiwanya selalu melakukan yang namanya adaptasi hedonis. Kayak gitu. Nah, karena ini ya, kita sekali waktu itu perlu melakukan jalan zigzag. Jangan terus fokus berbagi kepada orang. Akhirnya kita nggak berharga. Sekali-kali lah, berhenti dulu. Kayak gitu, berhenti.
Nanti suatu ketika bikin kejutan, kasih lagi. Berhenti lagi. Soalnya apa? Soalnya kita itu ya makhluk biasa sih ya. Kita berbagi hanya dengan ketulusan. Nanti saat yang kita bagi kemudian menyakiti hati kita. Kayak gitu kan? Menyakiti hati kita. Ya akhirnya kita juga kecewa. Dan kecewanya bukan cuma kepada kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi juga kepada Allah loh. Katanya sedekah, memberikan kebelimpahan kepada orang lain, akan diberi pahala yang baik. Kok malah saya stres kayak gini? Kayak gitu kan? Loh, kok malah saya stres kayak gini karena apa? Difitnah ini itu. Lah, ini kan akhirnya kita mengungkit kebaikan yang sudah kita lakukan. Kayak gitu. Nah, karena ini kemudian kita berbagi sewajarnya kalau kemudian kita itu ada perasaan ingin berharga. Nah, kalau kita itu ingin berharga, mainkan psikologi Allah. Wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Lakukan pergiliran antara kebaikan dan keburukan. Jangan ramah terus, sekali-kalilah agak bengal. Jangan bengal terus, sekali-kalilah kemudian ramah. Kayak gitu loh. Jangan nurut terus. Kalau kita itu sudah nurut, terus-menerus, akhirnya sifat nurut kita kepada orang lain itu nggak berharga. Maka sekali-kali kita harus bengal. Kayak gitu loh ya. Kita bengal terus, lama-lama kita juga nggak berharga. Sekali-kali kita harus nurut. Kayak gitu loh. Kita sopan terus, lama-lama kesopanan kita nggak berharga. Kita tawadu terus, tawadu kita lama-lama juga nggak berharga. Karena mereka yang kita tawadui, mereka yang kita santuni, itu melakukan adaptasi. Kita nyembah-nyembah terus, akhirnya nggak berharga. Kayak gitu loh. Maka sekali-kali kita bengal. Ya, sekali-kali kita ngelawan. Nggak apa-apa. Ini adalah wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dipergilirkan. Kita berbagi terus sana. Kayak gitu loh. Lama-lama nggak berharga. Kayak gitu. Maka kasih jeda. Nanti kalau sewaktu-waktu pingin, berikan lagi. Jadi jangan terus-menerus. Karena kalau terus-menerus yang terjadi adalah adaptasi hedonis. Itu. Kalau kemudian mereka itu sudah beradaptasi dengan kebaikan orang lain. Ya. Seseorang sudah beradaptasi dengan kebaikan orang lain. Ini yang terjadi apa? Orang yang berbuat kebaikan, orang yang suka berbagi itu tidak bernilai apa-apa di depan orang yang diberi. Contohnya seperti kasusnya Nunung Sri Mulat. Dia nggak berharga sama sekali di mata keluarganya. Saat dia sakit, dia sudah seperti sampah, bodoh amat. Gitu.